Halo semua, selamat datang kembali di channel Depanaka Chemistry dan kita akan melanjutkan pembahasan OSP Kimia 2019 esai kali ini yang nomor 2 tentang sifat-sifat unsur dan senyawa ya. Langsung saja kita ke soalnya. Unsur X berbentuk padatan mengkilap dan dapat menghantarkan listrik. Nah, ini suatu hint, kalian perlu garis bawahi padatan mengkilap dapat menghantarkan listrik ya. Unsur ini kurang reaktif, dapat bereaksi dengan larutan asam kloda encer secara lambat menghasilkan gas hidrogen. Unsur Y berupa padatan berwarna putih, tidak mengkilap dan tidak dapat menghantarkan listrik, dapat bereaksi dengan udara menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang bersifat asam. Ini perlu kalian garis bawahi, menghasilkan larutan bersifat asam ya. Jadi kemungkinan besar unsur Y ini adalah non logam karena dia oksidanya bersifat asam. Unsur Z berupa padatan mengkilat dan dapat menghantarkan listrik. Unsur ini bereaksi dengan udara membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basah. Unsur-unsur tersebut merupakan anggota golongan 1, 14, 15 dalam tabel periodik. Dari data tersebut jawablah pertanyaan dan lengkapilah tabel di bawah ini di lembar jawaban. Yang pertama, unsur-unsur yang termasuk logam adalah, jadi mana yang termasuk logam? Di sini kita tahu X berbentuk padatan mengkilat dan dapat menghantarkan listrik. Berarti kemungkinan besar dia logam ya. Karena kalau dia non logam biasanya dia berupa gas atau padatan yang nggak dapat menghantarkan listrik. Biasanya sih seperti itu. Kemudian Z di sini padatan mengkilat dapat menghantarkan listrik juga. Jadi Z ini juga kemungkinan besar dia adalah logam. Dan yang kita perlu garis bawahi, dia larutannya bersifat basah ya. Dia bereaksi dengan udara membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basah. Jadi kemungkinan besar Z ini adalah unsur golongan pertama ya. Sedangkan X ini adalah golongan yang ke-14 di sini. Jadi sebenarnya X, unsur ini kurang reaktif, dapat bereaksi dengan larutan asam kloda encer secara lambat menghasilkan gas hidrogen. X ini kemungkinan besar kalau nggak timah dia timbal ya, timah dan timbal. Sn dan Pb itu golongan 14 di sini. Sn dan Pb dia ini ya, di sini golongan 14. Mereka sama-sama bisa bereaksi dengan HCl dan lambat reaksinya. Kalau kita ingat-ingat deret volta, Sn itu di sebelah kirinya Pb dan Pb itu di sebelah kirinya hidrogen. Jadi mereka nilai E-nya tuh kecil sekali ya. Jadi lambat dia bereaksi dengan asam encer di sini. Unsur Y berupa padatan putih, tidak mengkilap dan tidak dapat menghantarkan listrik. Dia berarti termasuk non logam ya. Jadi dia di soal B kita jawab kalau unsur Y ini bukan sebuah logam. Tuliskan simbol ketiga unsur yang sebenarnya. Nah, Y ini dia padatan putih, tidak mengkilap, tidak dapat menghantarkan listrik, dapat bereaksi dengan udara menghasilkan padatan putih yang mudah larut dalam air, menghasilkan larutan bersifat asam. Ini adalah ciri-ciri dari unsur fosfor ya. Jadi Y ini adalah P, unsur fosfor. Di sini kita sudah lihat Y ini di sini fosfor. X ini sebenarnya bisa timbal, bisa timah ya. Dua-duanya sebenarnya memenuhi kriteria yang dikasih di sini sebenarnya X. Kemudian kalau Z tuh gini ya. Z itu dia adalah padatan mengkilap, jadi dia logam golongan pertama. Jadi pilihannya di sini ada Li, Na, K, Cs, Rb. Tapi clue berikutnya dia bereaksi dengan udara membentuk padatan putih. Nah, di sini di antara unsur-unsur tersebut yang membentuk padatan putih yang mudah larut dalam air itu adalah litium, karena natrium dan juga kalium mereka kalau bereaksi dengan udara dia akan membentuk padatan warnanya sebenarnya nggak putih tapi kuning. Jadi kita lihat ya Na2O2 di sini. Na2O2 itu adalah produk dari reaksi natrium dengan udara ya. Kalau dia dibakar dia menghasilkan Na2O2, dia warnanya kuning di sini sebenarnya, bukan putih ya. Kemudian kalium di sini, kalium Ko2O, malah gambarnya ban. Potasium superoxide. Dia warnanya kuning juga sebenarnya. Dia warnanya nggak putih ya kalau dia bereaksi dengan udara. Tapi sebenarnya bereaksi dengan udara ini interpretasinya banyak. Mungkin bereaksi dengan udara bisa dengan CO2, bisa dengan nitrogen, bisa dengan uap air. Tapi kalau kita asumsikan di sini oksigen, maka yang memenuhi sebenarnya adalah litium karena dia akan membentuk padatan putih Li2O, lithium oxide juga. Lithium oxide ada gambarnya. Ini dia. Nah, dia warnanya putih ya. Jadi litium ini warnanya putih dan dia mudah larut dalam air. Bahkan reaksinya sebenarnya meledak-meledak ya. Dan larutannya bersifat basah. Dia adalah LiOH nanti larutannya. Rumus kimia padatan putih hasil reaksi Y dengan udara adalah ini di sini kita jawabnya Li2O. Oh, Y ya. Y di sini bukan. Oh, Y.
Y di sini fosfor tadi ya, fosfor dia akan bereaksi membentuk bisa P4O6 bisa P4O10 sebenarnya, tapi yang berupa padatan putih adalah P4O10 yang mudah larut dalam air. Kemudian rumus kimia padatan putih hasil reaksi Z dengan udara adalah Li2O. Di sini jawaban saya ya. Tapi nggak tahu, mungkin kuncinya mungkin bisa Na, bisa K, bisa ini juga bisa Sn, tergantung interpretasi pembuat soal sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya. Kemudian gas karbon dioksida dapat bereaksi dengan kalsium oksida dan barium oksida membentuk kalsium karbonat dan barium karbonat. Oh, ini jadi adalah soal yang beda sendiri. Dia sudah terpisah dari soal atasnya ya, soal yang di bawah ini ya. Sebanyak 4,88 gram campuran kalsium oksida dan barium oksida dimasukkan ke dalam wadah tertutup dengan volume 1,46 liter yang berisi gas karbon dioksida pada 35 derajat dan 746 mm raksa mmHg. Setelah reaksi sempurna, ternyata tekanan gas dalam wadah tersebut menurun menjadi 252 mmHg pada suhu yang sama. Anggap volume padatan dalam wadah tersebut dapat diabaikan dan gas karbon dioksida bersifat ideal. Tuliskan persamaan reaksi setara antara padatan kalsium oksida dengan gas karbon dioksida. Ini gampang banget ya, CaO tambah CO2 jadi CaCO3. Ini solid, gas, solid, gampang banget ini. Yang kedua juga gampang banget, tuliskan persamaan reaksi setara antara padatan barium oksida dengan gas karbon dioksida, sama sebenarnya. Tinggal Ca-nya diganti Ba ya, BaO tambah CO2 jadi BaCO3 di sini. Jadi kita F dan G gampang banget, kita nggak perlu bahas. Hitung persen massa kalium oksida dan barium oksida dalam campuran tersebut. Nah, ini konsepnya gini. Tekanan yang hilang itu sebenarnya adalah dari gas CO2 ya. Jadi cuma ada gas CO2 di sini, sehingga tekanan yang hilang setelah reaksi sempurna ternyata tekanan gas dalam wadah tersebut menurun menjadi 252. Jadi yang hilang di sini itu adalah dari CO2. Nah, dari tekanan yang hilang itu kita bisa menentukan molnya CO2 ya. Nah, kalau saya suka cara ngerjainnya seperti ini. Misalkan molnya CaO itu sebagai X dan molnya BaO itu sebagai Y. Kita misalkan seperti itu ya. Kita dapatkan bersamaan kalau X ditambah Y itu akan sama dengan molnya CO2. Kenapa? Karena CO2 di sini bereaksi satu ekivalen dengan CaO dan juga bereaksi satu ekivalen dengan BaO. Sehingga X ditambah Y atau molnya CaO ditambah molnya BaO itu akan sama dengan mol CO2 yang hilang di sini. Nah, kita bisa temukan di sini mol CO2 yang hilang kira-kira dengan menghitung menggunakan persamaan gas ideal ya, PV-nRT ya. Nah, kalau PV-nRT maka N sama dengan PV-RT. Maka dari situ kita dapat di sini P-nya di sini, ini adalah V-nya, ini adalah konstanta gas ideal dan ini adalah temperaturnya. Kita dapatkan X plus Y kira-kira segini 0,03753 mol. Nah, kemudian kita dapatkan data di sini 4,88 gram campuran kalsium oksida dan barium oksida. Kalau kita asumsikan kalau campuran ini murni terdiri dari CaO dan BaO, maka kita tahu kalau molnya CaO dikali dengan masanya CaO ditambah molnya BaO dikali masanya BaO, maksudnya massa relatif ya, MR-nya BaO, kita akan dapatkan masanya 4,88 gram di sini. Maka kita dapat tulis juga 56,077 ini adalah MR-nya CaO ya, dikali dengan X ditambah 153,327 ini adalah MR-nya BaO dikali dengan Y, itu akan sama dengan 4,88 gram. Nah, di sini kita dapat persamaan linear dua variabel. Tinggal kita selesaikan ya. Kalau mau gampang kalian tinggal pakai kalkulator. Di kalkulator ini ada kalian bisa menyelesaikan persamaan. Tinggal kalian ke mode persamaan, kemudian kalian pilih yang ANX plus BNY sama dengan CN. Itu untuk persamaan linear dua variabel. Tinggal kalian masukkan X-nya 1, Y-nya 1, jawabannya 0,03753. Kalau X-nya 56,077, Y-nya 153,327, jawabannya 4,88. Nah, kalian akan dapatkan X-nya di sini 8,99 kali 10 pangkat min 3 mol dan Y-nya di sini 0,0285 mol. Maka kalian bisa dapat persentase dari CaO dan BaO-nya. Dengan cara ini tinggal kalian cari masanya dibagi dengan 4,88 dikali 100%. Kalian dapat dua-duanya segini ya kira-kira ya. Nah, kalian kalau mau misalnya nanti ngerjain soal, kalian mau ngecek dulu. Kalian setelah mengerjakan ini kalian biasakan ngecek ya. Apakah persentasenya kalau dijumlah sama dengan 100%?
Kalau nggak sama dengan 100% berarti mungkin ada step yang keliru dari jawaban kalian. Mungkin ada langkah yang keliru karena pasti persentasenya jumlahnya adalah 100%. Itu cara ngeceknya ya. Kecuali kalau campuran ini tidak murni isinya CaO dan juga BaO. Kalau misalnya ada pengotor lain, maka jumlahnya ini nggak 100% ya. Tapi karena di sini kita asumsikan kalau murni isinya CaO dan BaO, maka kalian tambahkan persentasenya pasti akan jadi 100% di sini. 10,3 tambah 89,7 itu 100%. Kira-kira begitu ya untuk ngecek jawaban kalian ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan nomor 2. Nantikan untuk pembahasan nomor 3 dan seterusnya ya. Kalian kalau mau lihat pembahasannya langsung, kalian juga bisa ngecek di website saya. Sudah saya post semuanya di sini, soal 1 sampai soal 5. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekian dari saya, bye bye.